Saudaraku yang diberkati Tuhan, di perayaan Jumat Agung kita merenungkan bagian firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 50 sampai 56a dengan tema mayat Yesus dibaringkan di dalam kubur. Saudara, menghayati peristiwa kematian Kristus sebagai penggenapan rencana keselamatan Allah bagi dunia dan manusia. Injil Lukas mencatat dengan teliti Yusuf dari Arimatea, seorang anggota majelis yang saleh, meminta tubuh Yesus dari Pilatus dan membaringkannya di dalam kubur yang belum pernah dipakai. Ini adalah fakta historis dan teologis penting bahwa Yesus benar-benar mati. Penguburan Yesus menegaskan bahwa pengorbanannya benar-benar sampai tuntas. Yesus dibaringkan menjelang hari Sabat. Semuanya berhenti. Para murid bingung, harapan seolah-olah pupus. Tapi dalam keheningan kubur itu, Allah sedang menyiapkan kebangkitan. Yusuf berani mengambil resiko dengan meminta tubuh Yesus dan menguburkannya. Para perempuan mengikuti dan menyiapkan rempah-rempah untuk mengurapinya. Mereka tidak tahu bahwa kebangkitan Yesus akan terjadi, tapi mereka tetap setia. Yesus dibaringkan dalam kubur, tapi itu bukan akhir cerita. Dalam keheningan kubur, Allah mempersiapkan kehidupan baru, yaitu supaya kita manusia hidup dalam terang kasih karunia-Nya. Tindakan Yusuf dari Arimatea ini menunjukkan kasih yang sejati tidak selalu harus mengerti dulu. Ia bertindak karena iman dan kesetiaan. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, perjamuan kudus, doa dan pelayanan semuanya menjadi bentuk kasih kita. Meski kita belum melihat semua jawaban Tuhan. Setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita tidak sekedar mengikuti sebuah ritual. Kita sedang mengenang, menghargai, dan menghidupi kembali momen paling kudus dalam sejarah umat Kristiani, saat di mana Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi dunia. Pengorbanan Kristus adalah inti dari perjamuan kudus. Saat kita makan roti dan minum anggur, kita mengingat bahwa kita seharusnya yang disalibkan itu. Tetapi karena cintanya bagi kita manusia, Dia memilih untuk menggantikan saya dan saudara-saudara dengan Kristus di atas kayu salib. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kasih Allah tak dibatasi oleh keadaan. Di tengah rasa sakit, Yesus tetap memberikan karya selamatnya. Saat ini kita diundang untuk datang kepada Tuhan, bukan karena kita layak, tetapi karena kasih-Nya yang sempurna. Saat kita mengambil bagian dalam perjamuan, kita menyadari kita bisa datang ke hadirat Allah bukan karena kebaikan kita, tapi karena darah-Nya telah membuka jalan bagi kita. Perjamuan kudus bukan hanya mengenang kematian-Nya, tapi juga menantikan kedatangan-Nya kembali. Kita mengenang salib, kita bersyukur atas kasih-Nya yang besar dan sempurna, dan sekaligus menantikan kehidupan kekal. Karena itu, mari kita datang ke dalam perjamuan kudus dengan hati yang bersih, dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan daripadanya. Dengan hati yang bersyukur karena kasih-Nya kita diampuni, kita dipulihkan, kita diselamatkan. Datanglah dengan iman dan dengan hati yang berkomitmen untuk hidup bagi Kristus. Perjamuan kudus memanggil saya dan saudara-saudara bukan hanya mengenang kematian Kristus, merayakan dan menghidupi karya keselamatan Allah bagi kita,
Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponi dengan hidup kudus lewat kesaksian hidup dan berani bersaksi tentang kasih Allah yang besar dan sempurna bagi kita. Lewat cara hidup yang baik dan benar yang mendatangkan berkat bagi sesama, penuh kasih dan pengampunan, saling peduli, saling melayani. Kita mengutamakan Tuhan dalam hidup sehingga perjamuan kudus ini benar-benar membawa perubahan hidup secara terus-menerus dalam ketaatan, dalam kesetiaan kita kepada kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.